Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab yang baru, babul wa'dhi wal iktisad fihi. Bab al-wa'adh, mau'izah. Mau'izah itu maksudnya adalah memberi motivasi atau memberi peringatan, targhib dan tarhib dengan menyebutkan dalil-dalil agar semangat beribadah, atau sebaliknya memperingatkan akan maksiat-maksiat dengan menyebut dalil-dalil akan bahayanya neraka jahanam. Dia berbeda dengan ta'lim. Kalau ta'lim yang difokuskan adalah pemahaman, seperti belajar fikih, belajar akidah, belajar adab. Kalau mau'izah dia nasihat, wejangan, kalau bahasa kita wejangan. Yang isinya adalah motivasi beribadah disertai dengan dalil-dalil dan juga memberi peringatan akan maksiat-maksiat yang disajikan dengan disebutkan dalil-dalil tentang bahayanya neraka, bahayanya maksiat. Itu disebut dengan al-mau'izah. Wal iktisad fi, dan tidak berlebihan dalam memberi mau'izah, yaitu jangan terus-menerus tapi dijarang-jarangkan sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Para ulama membedakan, kalau taklim setiap hari boleh karena butuh pemahaman, karena asalnya seorang dihilangkan dari kejahilan, dan untuk menghilangkan kejahilan dia harus belajar. Belajar bisa tiap hari, tidak jadi masalah ya. Selama tentunya juga dilihat semangat para penuntut ilmu. Tapi kalau al-mau'izah, ujangan, maka tidak tiap saat ya. Karena kalau tiap saat akhirnya seperti hambar, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya, maka tidak dilakukan setiap hari. Berbeda dengan taklim. Taib, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat seperti biasa sebelum hadis-hadis. Itu firman Allah surat An-Nahl. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu, berdakwalah ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, yaitu dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan wejangan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Di sini Allah menyuruh untuk berdakwah ila sabili rabbik. Jadikanlah dakwamu adalah menuju kepada jalan Allah. Peringatan bagi seorang berdakwah agar ikhlas, sehingga dia tidak berdakwah kepada yayasan atau kepada organisasi atau kepada sekolah atau apalagi kepada dirinya sendiri ya, untuk mengagungkan dirinya. Ini semua adalah niat-niat yang salah. Adapun sekolah, organisasi, yayasan, itu semua hanyalah sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah yang lain, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, di jalanku aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang berdakwah bukan kepada Allah, misalnya menjadikan yayasannya atau organisasinya atau partainya sebagai standar loyalitas dan permusuhan. Siapa yang sama kita maka kawan meskipun salah dan ngaco, dan siapa yang tidak bersama kita adalah musuh meskipun di atas kebenaran. Standar wala wal bara, yaitu loyalitas dan permusuhan, hanya di atas Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka siapapun dia, dari golongan manapun, dari yayasan manapun, dari sekolah manapun, maka dia adalah di atas kebenaran, harus kita bela. Namun kalau milisia Al-Quran dan Sunnah, maka meskipun dari golongan kita, meskipun dari suku kita, meskipun dari kelompok kita, harus kita nasihati. Karena sebagian orang berdakwah bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada yayasan atau kepada organisasi atau kepada sekolahnya, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, li'anna katsiran wa in kana yad'u ilal haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Kenapa? Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata dia dompleng, dia juga menyeru orang untuk kepada dirinya, agar orang mengagungkan apa? Dirinya. Agar orang mengagungkan dirinya. Jadi dia maunya diagungkan. Kalau ada yang menyainginya dia tidak suka, kalau ada yang berpartisipasi dalam dakwah dia pun tidak suka, dia maunya dia yang nomor satukan. Itu berarti menyeru kepada diri sendiri, dan ini bukan menyeru kepada Allah, meskipun casingnya seakan-akan kepada Al-Quran dan Sunnah, seakan-akan kepada akidah, seakan-akan kepada adab misalnya, ternyata hanya untuk mengagungkan dirinya sendiri. Waliyadzubillah, itu salah satu jebakan talbis iblis kepada para dai.
Di sini Allah mengatakan serulah kepada jalan Rabbmu, yaitu ikhlas kepada jalan Allah, bukan kepada yang lainnya. Bil hikmah, dengan cara yang bijak, menempatkan suatu pada tempatnya. Ya, ada saatnya keras, ada saatnya tegas, ada saatnya lembut. Tidak selalu lembut terus, tidak selalu tegas terus. Tidak. Masing-masing ada tempatnya. Likulli maqam maqal. Setiap kondisi ada pembahasannya ya. Tidak selalu satu model ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Terkadang Nabi keras, terkadang Nabi lembut, terkadang Nabi sabar, terkadang Nabi menegur dengan keras. Dilihat situasi dan kondisi, lihat siapa audiensnya, maka berbeda-beda sikap Nabi terhadap audiens sesuai dengan perbedaan audiens tersebut. Wal mau'izatil hasanah, dan juga berdakwalah dengan menyampaikan al mau'izah, wejangan yang baik, wejangan yang mengena, yang masuk ke hati orang, keluar dari hati masuk ke hati dengan cara yang baik, disertai dengan dalil, targhib dan tarhib. Kalau targhib itu motivasi, tarhib memperingatkan. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, jika ternyata yang didakwahi merasa benar dan dia salah, tapi dia merasa benar, maka butuh jidal, butuh debat, tapi dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalah, debatlah dengan cara yang terbaik, bukan dengan angkat suara, bukan dengan menghina, enggak, tapi dengan diskusi, karena tujuan kita dia kembali kepada kebenaran. Taib, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis seperti biasa. Hadis pertama dalam bab ini, bab ke-91. An Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qala kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis. Adalah sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberi peringatan kepada kami, yaitu tazkir atau mau'izah, setiap hari Kamis, sepekan sekali. Sepekan sekali datang memberi kajian, wejangan. Ini dalil bahwasanya kita boleh membuat jadwal pengajian kapan saja yang cocok sesuai dengan kemudahan bagi kaum muslimin. Mau pada zuhur, mau pada asar, mau pada maghrib, kapan saja terserah. Yang penting jadwalnya pas bagi semuanya. Tidak ada bahwasanya sunnah kajian hari Kamis, enggak. Kajian kapan saja, ya. Tapi sesuai dengan kemudahan kaum muslimin. Faqala lahu rajulun, jadi Ibnu Mas'ud hanya memberi kajian sepekan sekali setiap hari Kamis. Maka ada yang berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyahnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya Abu Abdurrahman, lawaditu annaka dzakkartana kulla yaumin. Kami inginnya engkau memberikan kami wejangan setiap hari, bukan cuma sepekan sekali. Faqala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Yang mencegah saya melakukan wejangan tiap hari tidak lain saya khawatir kalian akan bosan. Aku buat kalian bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah. Aku takhawul di sini disebut maknanya adalah ta'ahud, yaitu aku mencari waktu yang pas, yaitu tidak tiap hari tapi cari waktu sejadwal. Aku menjadwalkan kalian dengan mau'izah. Kama kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna, sebagaimana Rasulullah SAW dulu juga menyela-nyela mau'izah, tidak setiap hari. Biha makhafata sa'ama alaina, khawatir kami bosan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalil bahwasanya tujuan kita memberi mau'izah jangan agar dipahami dan dikerjakan. Ketika terlalu sering dan kebanyakan membuat jamaah bosan, ya, maka berarti tujuan yang kita harapkan tidak tercapai. Kita bukan yang penting nyampaikan, yang penting selesai urusan, enggak. Ya, kita berusaha nyampaikan, berusaha mereka paham. Maka di antara yang perlu kita perhatikan jangan sampai mereka bosan. Maka kita perlu bertahap. Waktu-waktu dibagi-bagi. Ini adalah al-mau'izah, wejangan, sehingga mereka bisa menerima dan semangat menerima. Semangat menerima. Demikian juga kepada anak-anak. Tidak juga tiap hari kita cekokin. Kasihan mereka juga bosan. Mereka juga bermain. Namanya anak-anak, tidak seperti orang dewasa. Orang dewasa mungkin lebih semangat. Orang dewasa aja butuh waktu di sela-sela, tidak selang-seling, tidak harus setiap saat. Apalagi anak-anak. Maka yang kita inginkan agar mereka bisa menerima, bisa memahami dan bisa melaksanakan. Kalau ternyata terlalu sering kita sampaikan membuat mereka bosan, maka berarti salah karena tujuan kita tidak tercapai. Makanya Rasulullah SAW menyela-nyela atau menyelang-nyeling kajian. Bahkan Rasulullah makhafatas sa'ama alaina, makhafatas sa'ama alaina. Rasulullah khawatir kami para sahabat bosan. Itu padahal para sahabat, bagaimana lagi selain sahabat.
Yang pagi kajian, siang kajian, sore kajian, malam kajian, isya kajian, sebelum subuh kajian. Tentunya tidak ya. Beda kalau daurah, beda kalau taklim. Kalau taklim ya kadang-kadang butuh waktu yang panjang. Tapi kalau mau itu jangan, maka tidak, kajian-kajian tematik tidak setiap saat yang di situ ada mau'izah, ada tazkir, ada targhib dan tarhib. Makanya salah satu sebab keberhasilan tidak sering-sering sehingga membuat jamaah menjadi bosan. Nanti kalau lihat mereka lebih semangat, mungkin kita bisa lebih padatkan lagi. Jika tidak, ya sekali aja. Yang penting mereka lebih semangat dan bisa masuk dalam hati mereka. Jadi ini sepekan sekali terlalu cepat ya. Kita terlalu cepat. Maunya sebulan sekali. Baik, hadis berikutnya. Wa an Abi Al-Yaqdhan Ammar bin Yasir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi sendiri disebut dalam biografi beliau membeli kajian tapi taklim bukan mau'izah. Sehari 11 kajian. Dalam biografi beliau membeli kajian 11 mata kuliah lah gampangannya kita. 11 kali dalam sehari. Sampaikan beda lagi. Tapi dia taklim bukan bukan mau'izah. Hadis berikutnya wa Nabi Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda, alamat. Ma'innah maksudnya alamat, tanda akan kefakihan orang tersebut. Fa'atilus salata, maka panjangkanlah salat. Wa aqsiru al-khutbah, maka pendekkanlah khutbah. Hadis riwayat Muslim. Ammar bin Yasir sebenarnya ketahui salah seorang sahabat yang mulia yang ayahnya dan ibunya dibunuh, dan ibunya adalah awal syahidah, yaitu wanita pertama yang mati syahid karena tetap mempertahankan Islam. Maka datang Abu Jahal kemudian masukkan tombak dalam kemaluannya sehingga meninggal. Dia mati syahid pertama dari kaum muslimin, yaitu Sumayyah. Namanya apa? Sumayyah. Akhirnya Yasir terbunuh, Sumayyah terbunuh, Rasulullah tidak bisa tolong. Rasulullah mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah adalah surga. Ya sudah, tinggal meninggal masuk surga. Akhirnya Ammar tidak kuat, maka dia pun disuruh untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka dia mengucapkan. Dan dia khawatir karena terpaksa. Maka ternyata Allah turunkan ayat illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Walakin man syarha bil kufri sadra. Adapun kalau orang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur tapi hatinya mengingkari, maka dimaafkan oleh Allah. Yang kufur beneran, yang memang dalam hatinya secara dadanya lapang untuk mengucapkan kekufuran. Adapun Ammar bin Yasir mungkin disuruh menghina Nabi, dia hina supaya dia selamat. Ya, tetapi Allah maafkan karena itu dalam kondisi apa? Terpaksa. Jika seorang dipaksa, kalau enggak mengucapkan kekufuran maka mati, dia boleh mengucapkan kekufuran. Seperti waktu saudara-saudara kita di zamannya Bashar Asad, ada seorang punggawanya Bashar Asad memaksa orang-orang Suriah mengatakan, aku adalah Rabbmu, katakanlah aku adalah Rabbmu, ya, aku Tuhanmu. Ya. Kalau enggak diinjak-injak ya. Yang bilang itu sekarang ketangkap. Yang suruh bilang dia Tuhannya ketangkap sekarang. Sekarang ketangkap. Dia kabur kemana, sekarang ketangkap. Subhanallah. Sebagian ada yang tidak mau, akhirnya dibunuh. Seandainya mereka waktu itu mengucapkan, iya, anta Rabbuna, engkau Rabb kami, maka tidak mengapa. Karena terpaksa. Tapi ada yang tidak mau. Seperti ketika fitnah khalqul Quran. Di zaman Khilafah Abbasiyah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Waktu itu Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh dengan Mu'tazilah. Ada tokoh Mu'tazilah di antaranya Ahmad bin Abi Du'ad. Sehingga Khalifah Al-Ma'mun memaksa seluruh ulama untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bukan sifat Allah, tapi makhluk. Siapa yang tidak mengatakan akan dibunuh. Maka hampir seluruh ulama akhirnya terpaksa mengatakan ya Al-Quran makhluk. Supaya selamat, kalau enggak dibunuh. Ada yang tidak tetap bertahan seperti Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i, akhirnya dibelenggu sampai meninggal dunia. Sampai dia mengatakan biar orang tahu bahwasanya ada orang meninggal dibelenggu gara-gara mempertahankan akidah. Akhirnya dia meninggal dunia. Di antaranya kalau nggak salah Muhammad bin Nuh juga meninggal, yang bertahan cuma Imam Ahmad. Imam Ahmad sebenarnya boleh juga mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi ketika itu tidak mau ngomong, karena kalau dia ngomong Al-Quran makhluk semua orang akan ikut.
Ketika itu dia ada yang mengatakan wajib bagi dia untuk bertahan. Karena seluruh ulama semua sudah mengatakan Al-Quran itu makhluk kecuali dia. Seandainya diikut-ikutan terpaksa, ya sudah. Orang semua akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka ketika itu Imam Ahmad bertahan. Bertahan sampai disiksa 3 khalifah. Dan akhirnya terakhir beliau dibebaskan. Nah, ketika itu beliau bertahan. Mati nggak apa-apa. Yang penting tidak mengatakan kekufuran. Nah, ini kondisi berbeda. Meskipun hukum asalnya boleh, tapi Imam Ahmad posisinya berbeda. Tinggal dia sendiri waktu itu. Tinggal dia sendiri yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Sampai datang Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim. Saya bilang, sudah tinggal ngomong aja. Ngomong, ya Ahmad tinggal ngomong selesai. Enggak mau. Tinggal ngomong selesai. Bilang Al-Quran makhluk selesai urusan. Enggak. Dicambuk lagi sampai pingsan. Dicambuk lagi sampai pingsan. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa, seorang boleh mengucapkan kekufuran demi keselamatan. Nah, lain halnya kalau dia dikatakan kau bunuh dia, kalau enggak kalau saya bunuh kamu, itu enggak boleh kali itu. Karena nyawa orang yang dia bunuh tidak lebih murah daripada nyawa dia sendiri. Maka tidak boleh. Saat itu dia tidak boleh, saya terpaksa bunuh orang daripada saya mati, tidak ada. Seorang diancam, kau kalau tidak bunuh dia, saya akan bunuh kau, anak istrimu. Tidak boleh. Mau 10 nyawa, 1 nyawa sama aja, enggak boleh. Dia enggak boleh bunuh orang. Dengan alasan terpaksa, enggak boleh. Memang dia mati. Tidak ada pilihan lain. Beda kalau ucapan kekufuran kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan. Tapi kalau terkait dengan nyawa orang maka tidak boleh. Taib Ammar bin Yasir ya radhiyallahu taala anhu ya menyampaikan kepada kita suatu riwayat, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya inna tula sholatir rajul, sungguhnya lamanya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu pertanda bahwasanya dia orang faqih. Dan ini benar, kalau orang pintar harusnya dia khutbahnya pendek. Dia bisa meringkas, dia tahu apa, berarti dia bisa pandai meringkas. Dia tidak bertele-tele. Dia tahu mana yang pas buat masyarakat. Ya. Sehingga dia bisa memilih khutbah yang pendek, menunjukkan dia faqih. Tapi kalau khutbahnya ngalur ngidul kanan kiri atas bawah, ini menunjukkan dia tidak bisa fokus. Berarti dia kurang faqih. Berarti dia kurang faqih. Makanya kalau kita lihat khutbahnya Nabi ketika khutbah Jumat, ketika khutbah di Arafah, ketika khutbah di manapun, demikian juga kalau kita Khulafaur Rasyidin ketika mereka khutbah pendek-pendek. Cuma 1 halaman. Kalau kita mau baca-baca literatur tentang khutbahnya Nabi, dimanapun Nabi berkhutbah, khutbahnya para Khulafaur Rasyidin dimanapun mereka berkhutbah, mungkin nggak sampai cuma 1 halaman. Artinya pendek. Tetapi mungkin kita nggak bisa seperti itu karena yang kita sampaikan nggak paham. Kalau zaman dulu mereka ngerti bahasa Arab, mereka tahu dalil sehingga ketika disampaikan sebentar udah paham. Kalau sekarang kita butuh hadis saja butuh syarah. 1 hadis bisa ngalur ngidul ngomong bisa sampai 1 jam sendiri. Sehingga akhirnya ya tidak bisa juga sependek itu seperti para sahabat. Sehingga kita sekarang ada panjang dikit sekedar untuk mensyarah, minimal untuk menerjemahkan. Ya enggak? Sebut ayat terjemah, sebut hadis terjemah. Maksudnya begini, ya minimal begitu ya. Jadi ada panjang sedikit tapi tidak boleh panjang-panjang sekali kalau memang ingin sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lagi pula kalau apalagi khutbah Jumat, kita khutbah panjang, kasihan jamaah. Jamaah yang ada yang mau ngantor, mau kerja, yang kelaparan ya. Zaman tidak seperti dahulu. Jadi ini khutbah pendek. Ya. Yang ini masalah juga ketika ada masjid khutbah pendek, jamaah pada pindah ke masjid tersebut. Bukan karena kontennya, tapi biar cepat selesai mereka segera makan siang. Jadi mau cari khutbah pendek, wah itu masjidnya bagus, khutbahnya pendek. Bukan karena kontennya yang padat berisi, bukan. Tapi karena yang penting apa? Cepat selesai. Kalau khutbah panjang, mereka tidur ya. Mereka tidur. Makanya antum khutbah jangan panjang-panjang. Pas antum khutbah, mereka sudah mulai ngantuk, sebelum tidur sudah selesai. Gimana caranya? Jadi belum sempat tidur sudah selesai. Ya. Seperti juga dalam hadis Rasulullah kalau berkhutbah ka'annahu mundhiru jaish. Rasulullah kalau berkhutbah seperti orang yang sedang memberi semangat memberi peringatan kepada pasukan perang. Sampai wajah Nabi merah, teriak. Ada kawan yang juga cara khutbah gitu, orang takut. Jadi, teriak-teriak wajah merah, orang ini Ustadz kenapa ini? Orang takut. Dia menjalankan sunnah tapi ya serba salah ya. Sekarang audiens beda-beda ya. Jadi intinya yang sedang. Jangan kepanjangan, jangan juga
kependekan. Yang penting materi sampai kepada audiens ya. Kalau terlalu panjang juga mereka bosan, tidak fokus hingga nggak tahu apa yang disampaikan oleh khatib. Apa yang disampaikan khatib tadi nggak tahu ngomong apa tadi. Katanya ittaqullah. Itu aja. Setelah itu isinya nggak ngerti. Ya. Gimana mau ittaqullah tahu-tahu tidur ya, tidur. Terlalu panjang tidur ya. Capek. Dan subhanallah sebagian orang seperti kalau di Arab Saudi mereka jam 8 sudah di masjid. Dia sering lihat orang jam 8 sudah ke masjid. Di Arab Saudi. Kalau di sini mungkin ada nggak jam 8 sudah di masjid? Ada. Hah? Marbot ya? Enggak, bukan marbot jamaah. Jadi kalau jam 8 tuh saf sudah penuh, saf pertama terutama, saf kedua orang sudah datang. Karena kita ke masjid-masjid kampung. Kalau masjid Nabawi jelas ramai. Maksudnya ini di luar masjid Nabawi, di masjid-masjid kampung kita datang jam 8 orang sudah penuh. Itu sunnah Nabi SAW ya. Tinggal pahalanya besar. Kata Nabi, man bakkara wabtakara man ghassala waqtasala bakkara wabtakara. Siapa yang pagi hari berhubungan dengan istrinya sehingga menjadikan istrinya harus mandi junub, dia pun harus mandi junub. Kemudian dia pergi ke masjid bersegera. Kemudian dia duduk dekat dengan imam, dia mendengar, dia menyimak, maka setiap langkah yang dia langkahi maka akan menghapuskan seperti pahala salat malam dan puasa sunnah selama setahun. Maka ini sunnah yang ditinggalkan. Ya. Kalau antum bisa, antum punya istri enggak? Punya, ada Jumat, ada tugas jadwal. Pokoknya jam 8 selesai jalan ke masjid. Jadi masjid sholat sampai capek-capeknya, baca Quran, sholat, baca Quran sampai imam datang. Sehingga hari Jumat bagi mereka benar-benar hari raya, benar-benar hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa demikian bagus, kalau enggak bisa ya sudah, mau diapain? Banyak kerjaan Ustaz. Enggak bisa dari pagi Ustaz. Ya, terus jam berapa? Ya jam 11:30. 11:30 sudah mending, ada yang pas azan baru datang. Nah kalau ada orang sudah nunggu dari jam 8 sampai imam khotib jam 12, terus khotbahnya 1 jam, kasihan dia. Dia udah gelisah kanan kiri, udah gelisah, capek dari tadi pagi, kemudian suruh nungguin khotib berkhotbah sampai setengah jam, kelamaan. Maka kita berusaha menjalankan sunnah, maka khatib berusaha untuk menyiapkan dirinya, menyampaikan materi yang bisa fokus, disertai dengan dalil, dan jangan kepanjangan. Sehingga audiens pun bisa mendengar dengan baik, bisa memahami dan bisa mengerti. Kemudian sholatnya agak dipanjangkan. Ya. Sehingga berkumpul dua kemaslahatan, karena panjangnya sholat adalah ibadah yang agung, tulul kunut, ya. Sholat panjang itu ibadah yang agung. Yang kedua, memahami mau'idhah dengan baik, tidak terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan sampai pada ngantuk ya. Sampai ngantuk. Kita tidak ingin orang hadir khutbah Jumat dalam kondisi apa? Ngantuk ya. Saya pernah satu hari hadir khutbah Jumat di kampung namanya Yutama, 80 kilo dari Madinah. Saya nemani seorang khatib. Waktu saya ada ngisi buat TKW waktu itu. Khutbah Jumat sama khatib itu. Khatib itu benar-benar kayak hari raya. Jadi itu di kampung. Jadi orang-orang datang dari jauh-jauh kumpul di masjid. Terus di masjid penuh dengan pasar-pasar dadakan. Terus waktu khatibnya ceramah, mereka dibawa komentar, la ilaha illallah subhanallah. Jadi jamaah itu pada apa? Respon. Saya juga gitu. Ternyata khatibnya khutbah, jamaah pada apa? Respon. Subhanallah. Jadi mereka serius mendengar. Ya. Entah respon itu benar atau tidak. Tapi intinya mereka serius mendengar. Karena bagi mereka ini dulu belum ada YouTube, belum ada apa. Jadi ada khatib datang dari kota beri ceramah, itu kesempatan luar biasa. Sekarang orang datang YouTube, Ustaz datang nggak ada urusan, ada Ustaz di YouTube. Akhirnya orang mau itu sudah nggak terlalu dianggap, karena bagi mereka Ustaz kurang bagus, yang bagus yang mana di YouTube. Akhirnya orang tidak semangat hadir sekarang. Majelis ilmu menjadi sepi. Ya. Orang tiap hari juga bisa lihat kajian di YouTube, sehingga kajian offline juga akhirnya tidak diperhatikan. Tapi kalau dulu beda, dulu kajian ramai karena mau itu jarang, mereka tidak bisa mendapatkan ceramah kecuali hadir langsung, sehingga ketika orang hadir pasti ada ustadz atau syekh datang dari kota, maka pasti ramai. Jadi maksud saya ketika khutbah tidak terlalu panjang, maka jamaah bisa mendengar dan dengan baik, dan kita ingin mereka bisa paham dan mengamalkan. Maka kemudian Nabi berkata, fa'atilus salat, panjangkanlah salat, wa aksiru al khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Tapi kenyataannya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga khutbahnya sedang, salatnya juga pendek.
Kenapa? Karena banyak orang kepanasan di luar. Mau dipanjangkan mereka mampu. Saya yakin para imam mampu. Sebagaimana kalau mereka sholat subuh. Tapi jamaah di luar kepanasan. Ya, apalagi musim panas, keringatan, macam-macam. Sehingga akhirnya sekarang rata-rata sholat Jumat, sholatnya pendek. Hanya beberapa imam yang tetap bertahan dengan Sabbihisma rabbikal a'la hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi imam yang lain rata sholatnya pendek. Wallahu alam karena kondisi berubah. Orang-orang di luar kepanasan, jauh, jalan berkilo-kilo dari hotel, kemudian duduk, kemudian masuk Masjidil Haram aja diusir sampai terusir akhirnya. Kan diusir balik lagi ke hotel karena nggak dapat. Jadi nggak bisa panjang-panjang, kondisi berbeda. Kalau zaman dulu sederhana mudah ya. Ya mungkin perubahan kondisi bisa merubah juga situasi. Tentu para khatib tahu hadis ini, mereka tahu bahwasanya panjangkan sholat, tapi mereka sulit melakukannya sekarang karena kondisi masyarakat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya wa an Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Dari sahabat yang mulia Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah." Ketika aku sedang salat bersama Rasulullah, idz atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba di antara jamaah makmum ada yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Aku berkata yarhamukallah. Mungkin yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, maka dia balas meskipun tidak disebut dalam hadis, tapi mungkin. Dan boleh seorang ketika, Syekh bin Baz pernah ditanya, bolehkah seorang ketika salat kemudian dia bersin mengucap alhamdulillah? Tidak mengapa, karena dalam salat yang dilarang adalah berbicara dengan manusia. Adapun berbicara dengan Allah, memang kita bicara dengan Allah terus dari awal. Dan kalau kita bilang alhamdulillah, kita sedang berbicara dengan Allah, kita memuji Allah. Beda kalau kita bilang yarhamukallah, jadi kita bicara sama orang. Semoga Allah merahmati Anda. Lah ini bahaya, Anda boleh. Ya. Sama kalau bahas lagi yahdikumullah, batal semua. Para ulama mengatakan kalau bicara dengan orang batal, kecuali tidak sengaja. Kalau sengaja bicara dengan orang maka batal. Adapun kalau bicara dengan Allah enggak ada masalah. Ya, karena kita memang berdoa juga bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sengaja bicara dengan orang. Kalau orang enggak salam pun kita cuma kasih isyarat. Tidak boleh kita bilang waalaikumsalam, batal. Tidak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, batal. Ada kawan dia sholat di Masjid Nabawi, anak kecil lewat dia gini. Anak kecil lewat dia gini lagi. Iya, dia lewat lagi. Hina katanya. Sini katanya. Dia udah cek sini. Kelepasan, udah jangan dibilang-bilang nggak paham. Sini. Nggak boleh. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Sengaja namanya orang kalap nggak ngerti ya, khilaf sehingga lupa. Tapi ini ada seorang sholat dia bilang alhamdulillah. Ya, kalau seorang sholat bersin, alhamdulillah nggak apa-apa. Fakultu, maka aku kata Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, aku jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Batal atau tidak? Batal. Tapi dia enggak tahu hukumnya. Faramanil qaumu bi absarihim, maka orang semua ngelihat aku begini. Semua jamaah ngelihat. Terus dia ngomong lagi. Fakultu wa sukla ummiyah, ibuku kehilanganku. Maksudnya ini ucapan, waduh, gawat nih. Masya'nukum tanzuruna ila. Ngapain lihat-lihat? Ngomong lagi, ngapain lihat-lihat? Dan Nabi jadi imam, Nabi dengar semua. Heboh di belakang. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhathim. Semua sahabat. Maksudnya diam. Mereka enggak boleh bilang diam, kalau diam batal juga. Jadi akhirnya baru dia ngerti. Falamma ra'aituhum yusammitunani, tatkala aku melihat mereka suruh aku diam, ya, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu asana ta'liman minhu. Rasulullah tegur dia dengan cara yang sangat halus sehingga dia berkata, aku tidak pernah melihat ada guru yang sebelum Nabi ataupun sesudah Nabi yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah Rasulullah meninggal dia bertemu dengan banyak sahabat khulafaur rasyidin, tapi tidak ada yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani, demi Allah dia tidak membentakku, tidak merenghardiku. Walau darabani, tidak memukulku. Wala syatamani, dan juga tidak maki aku. Tidak maki aku. Sama sekali tidak marah. Karena orang ini enggak ngerti. Di sinilah hikmahnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Lihat situasi dan kondisi, lihat audiens. Kalau sahabat yang sudah ngaji lama sama Nabi, Rasulullah mungkin tegas karena mereka udah tahu. Ini sahabat nih tidak tahu, baru masuk Islam. Maka dia tidak tahu hukum-hukum dalam salat. Ya. Maka Rasulullah tidak maki, tidak menghardik, tidak mukul, bahkan tidak mencela. Maka Rasulullah menegurku dengan berkata, Inna hadhis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini adalah salat, tidak boleh ada pembicaraan di kalangan manusia. Inna mahiyya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat tempatnya tasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana nasihat Nabi kepadaku. Qultu ya Rasulullah, ini hadithu ahdin bi jahiliyah. Saya baru saja masuk Islam. Nah, ini makanya dia enggak ngerti, ya, enggak ngerti. Wa qad ja'allahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Dan Allah telah mendatangkan Islam dan di antara kami ada beberapa orang yang suka ke dukun. Qala fala ta'tihim. Kata Nabi, jangan pergi ke dukun. Di zaman Nabi banyak dukun. Ya. Ya, datang Islam, apakah masih boleh kita ke dukun? Masuknya demikian. Kata Nabi, tidak boleh ke dukun. Qultu wa minna rijalan yatayyarun. Dan di antara kami masih ada orang-orang yang bertatayur, yang mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat dan didengar, dengan burung, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu adalah suatu yang mereka dapati dalam dada mereka. Fala yasuddannahum, maka jangan sampai apa yang mereka dapat di dalam hati mereka tersebut menghalangi mereka dari aktivitas mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bagaimana hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita katakan, setiap kondisi ada solusinya tersendiri. Tidak semua solusinya sama karena tidak semua kondisi sama. Rasulullah terkadang lembut, terkadang tegas. Terkadang beliau marah, terkadang beliau maafkan. Berbagai macam kondisi Rasulullah melihat mana yang terbaik bagi audiens. Mana yang terbaik bagi audiens. Dan orang ini, Muawiyah bin Hakam As-Sulaim baru masuk Islam. Maka dia tidak tahu tentang hukum dalam sholat. Bahwasanya tidak boleh berbicara dengan orang lain. Ya. Maka setelah dia bersalah, Rasulullah tegur dengan cara yang baik. Sehingga dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang lebih baik daripada Nabi. Ya. Ini kalau Nabi memarah, saatnya Nabi marah. Karena ganggu orang lagi sholat. Dan sesuatu yang paling diagungkan Nabi adalah sholat. Rasulullah paling mengagungkan sholat. Ya. Pokoknya kalau Rasulullah di rumah ada azan, Rasulullah tinggalin istrinya. Segera ke masjid. Ya. Urusan yang paling penting bagi Nabi adalah sholat. Sampai kalau ada sesuatu yang ganggu, Rasulullah pindahkan. Tidak ingin terganggu sholat beliau. Tetapi ketika ada kondisi yang mengganggu sholat tapi karena sesuatu, ya ada uzur, maka Rasulullah sabar ya. Kalau kita mungkin, siapa tadi? Saya udah lupa hafalan nih gara-gara memang gak punya hafalan. Hafalan udah dikit, lupa lagi. Gitu. Kalian ribut di belakang, ngapain lagi? Tapi Rasulullah sama sekali tidak marah. Akhirnya karena Rasulullah tidak marah, memberi pujangan dengan baik, masuk ke hati. Ini langsung bertanya saat itu langsung. Ya Rasulullah, bagaimana kan kita sudah ada Islam datang. Nah ada sebagian kawan-kawan yang ternyata masih ke dukun. Kata Rasulullah, atau pergi tetap ke dukun. Kata Rasulullah, atau dia mengatakan ada orang ke dukun. Kata Rasulullah SAW, la ta'tihim, jangan pergi ke dukun. Ya, karena ke dukun dosa besar bahkan bisa menjadikan kekufuran. Karena dukun itu orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui masa depan. Terkadang dengan cara-cara tertentu, intinya menyatakan tahu masa depan, meramal masa depan. Apakah dengan melihat sidik jari, oh ini begini. Ini ya. Atau dengan melihat tulang belakang ada yang gitu. Oh, ini kayaknya bakal jadi orang kaya nih misalnya. Sidik jari apalagi bukan sidik jari apa? Iya, sidik jari ya. Ini bukan sidik jari. Ini apa namanya kali ini? Garis tangan. Garis tangan dilihat ya. Ada lagi lihat dengan apa sekarang? Apa kita? Kartu tarot. Apaan tuh? Ya, pokoknya macam-macam. Intinya mereka berusaha mengilmiahkan sesuatu yang tidak ilmiah. Sehingga kemudian meramal nasib orang, ini semua adalah dukun. Ada yang dengan garis-garis di tanah, ya. Ada yang menanyakan tanggal lahir, ada yang menanyakan ini, menanyakan anu, ya. Sehingga kemudian meramal masa depan. Ini semua dukun, apapun yang mereka dengan metode zaman dulu atau metode modern. Sekarang ada yang melihat golongan darah, macam-macam orang ya, saya nggak tahu ya. Golongan darah ya, bahwasanya begini-begini. Ya. Ini semua tidak benar karena tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika ada yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di tengah-tengah kami ada seorang nabi
yang tahu apa yang terjadi besok, maka Nabi pun marah. Nabi saja istrinya Aisyah kalungnya hilang, Nabi tidak tahu. Istrinya dituduh berzina, Nabi tidak tahu benar atau tidak sampai tunggu turun wahyu dari Allah 18 ayat membela Aisyah baru Rasulullah tahu. Kalau tidak Allah kabarkan dia tidak tahu. Kecuali Allah kabarkan. Allah enggak kabarkan enggak. Maka tidak ada yang tahu ilmu gaib. Para jin pun tidak tahu ilmu gaib. Makanya ketika Nabi Sulaiman meninggal mereka tidak tahu. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin, ya. Jin-jin sesumbar bahwasanya kami tahu masa depan. Ketika Nabi Sulaiman sedang ngawasin mereka kerja, kemudian Nabi Sulaiman salat, kemudian Nabi Sulaiman meninggal dalam salatnya. Terus mereka terus kerja, Sulaiman masih ada. Jadi kerja terus, Sulaiman masih ada. Jadi mereka takut Nabi Sulaiman karena kalau mereka melanggar dibakar oleh Allah. Nabi Sulaiman marah karena mereka terbakar. Akhirnya mereka kerja terus. Akhirnya madallahum ala mautihi ila dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ternyata ada rayap makan tongkat Nabi Sulaiman. Sulaiman jatuh baru kemudian mereka tahu Sulaiman sudah meninggal. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Maka jelaslah bagi jin kalau mereka tahu ilmu gaib, mereka tidak bakalan kerja terus. Artinya Allah bilang kalau mereka tahu Sulaiman mati atau Sulaiman sudah wafat alaihi salam, tentu mereka akan kabur. Tapi karena mereka tidak tahu Sulaiman sudah meninggal, mereka kerja terus. Mereka tersiksa kerja terus. Ya. Jangankan masa depan, Nabi Sulaiman meninggal sekarang pun mereka tidak tahu. Itu jin yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Makanya kalau jin bilang itu bohong semua, jin bohong. Enggak ada jin tahu masa depan, enggak ada. Lihatlah Nabi Sulaiman sendiri yang begitu hebat, yang punya anak buah jin, tidak tahu apa yang terjadi di Sabah, di negeri Sabah. Ratu Bilqis, ada menyembah matahari. Sampai ketika burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, ya, ahattu bima lam tuhitu bih. Saya punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Yaitu saya tahu Ratu Bilqis, kau tidak tahu Nabi Sulaiman. Ya, maksudnya hudhud pun tahu, Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jangan ilmu masa depan, ilmu yang sekarang aja Sulaiman tidak tahu kalau ternyata di belahan bumi lain ada jarak 2000 kiloan. Ternyata ada seorang ratu yang menyembah matahari, Sulaiman tidak tahu. Padahal dia punya anak buah jin banyak. Nabi Yakub alaihissalam yang paling mulia di zamannya, tidak tahu kalau Yusuf ketika hilang ternyata jadi bangsawan. Tidak tahu, makanya nangis terus. Dia tidak tahu ternyata putranya yang hilang sudah jadi apa bangsawan. Padahal dia seorang nabi. Jadi tidak tahu, itu bukan bicara masa depan. Hanya bicara zaman dia, cuma di sisi bumi lain dia tidak tahu. Apalagi tentang masa depan. Makanya kalau ada dukun yang mengaku tahu masa depan, cuma dia bilang, saya tidak mau mendahului Allah. Insya Allah. Ya, ini dukun memang dukun. Ente dukun asli memang dukun. Nanti dia bilang kalimat-kalimat global. Tahun ini banyak artis yang meninggal. Jadi kapan saja pasti ada artis yang meninggal. Oh iya benar kan, benar gitu. Tapi di antara kita juga tatoyurun. Tatoyur yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang bukan sebab untuk kesialan. Ya, seperti burung, seperti cicak, tokek, ya, burung hantu, ya. Lagi jalan tahu-tahu ada kucing loncat. Kata Nabi, "Dzaka syai'un yajiduna fi sudurim." Kalau ada sesuatu pasti kalian merasakan sesuatu, tapi jangan menghalangi kata Nabi. Jalan terus, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la quwwata illa billah. Kapan kita waduh, jangan-jangan. Nah, itu tatoyur. Tapi kita ada gitu, bismillah jalan aja. Ya sudah, alhamdulillah. Selamat, kucingnya enggak saya tabrak, alhamdulillah. Ya. Sama kalau kita lagi jalan terus enggak sengaja senggol bunuh kucing, kalau bunuh kucing dosa besar ya. Tapi enggak sengaja dia kucing terlambat kita sudah akhirnya kita keluar ya udah. Kita bersihkan, jalan terus ya. Jangan ini kayaknya. Ya. Sebagian bilang kalau kucing ketabrak harus pakai kaos dalam kita buka terus kita masukkan, kemudian lupa belum ditahlilin, jangan bahaya. Itu enggak ada. Adanya namanya ya kita salah, enggak sengaja, tinggal dibersihkan, yang penting tidak mengganggu orang, tidak menimbulkan bau. Ya, oke. Dan itu banyak ya. Saya berapa kali kasus pembantu di rumah. Ayo siap kerja, siap, ayo berangkat. Aduh, orang tua saya ngelarang. Enggak boleh berangkat hari Sabtu. Waduh, terus kapan? Besok lah. Enggak boleh, orang tua saya larang, nanti celaka hari Sabtu. Waduh, makanya jadi pembantu terus kayak begini. Jadi menyusahkan diri. Dan ternyata itu sampai mereka di Saudi pun mereka tak begitu. Saya pernah ada ibu-ibu minta tolong carikan majikan. Saya carikan teman saya. Ayo bu silakan kerja. Aduh Pak Ustadz, enggak bisa Pak Ustadz, ini hari Sabtu.
Kayak Yahudi aja memuliakan hari Sabtu, tidak boleh kerja. Subhanallah, makanya jadi pembantu seperti ini. Nggak bisa berubah. Kasihan. Dan satu lagi, tidak boleh hari Jumat. Satu tidak boleh hari Sabtu, satu tidak boleh hari Jumat, satu tidak boleh hari Kamis. Ini dari mana? Nggak ada hari sial seperti itu, nggak ada. Ini semua khurafat, tatoyur. Ini jangan dianggap sepele, ini syirik kecil. Menghalangi orang masuk surga tanpa hisab. Karena bertatoyur. Sama seperti hewan tadi, hewan ya. Kalau ada burung hantu singgah, waduh bahaya ini. Ya. Burung hantu singgah, bahaya. Gimana kalau yang pelihara burung hantu banyak? Jadi ini semua hal-hal yang terkadang terlintas dalam hati kita, maka harus kita lawan. Jangan menjadikan kita terhalangi untuk melakukan kegiatan. Seperti orang buka kios, tahu-tahu pembeli pertama matanya buta satu. Waduh, nasib sial. Pembeli pertama buta satu. Tutup hari itu, nggak boleh. Bismillah, udah alhamdulillah ada yang beli meskipun orang buta. Ya, jangan suudzon. Ya. Jangan suudzon. Ya. Lagi keluar jalan, tahu-tahu dibeolin sama burung merpati. Ya sudah, tinggal bersihkan aja. Waduh, sial ini. Baru keluar sudah dibelokin burung apa? Merpati. Itu nggak ada kaitan dengan nasib kita. Dan dilarang kita berkeyakinan bahwasanya ini pertanda sial, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Siapa yang meyakini hal tersebut, maka dia telah terjerumus dalam syirik kecil. Karena Rasulullah berkata, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur adalah syirik. Tatoyur adalah syirik. Tapi di sini Nabi melarang hal tersebut karena menodai tauhid seseorang. Tapi hadis berikutnya, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu menyampaikan kepada kami suatu mau'izah wajangan wajilat minhal qulub yang membuat hati kami takut, yaitu bertambah takwa. Wa dharafat minhal uyun yang menjadikan mata kami berlinang air mata gara-gara ujangan tersebut. Kemudian wa dzakarul hadis wa qad sabaqa bi kamali fi babil amr bil muhafadzah sunnah. Itu hadis yang masyhur. Rasulullah beri nasihat kepada mereka itu sampai mereka berkata ausina ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, ya Rasulullah, seakan-akan wejanganmu adalah wejangan orang yang akan berpisah, kalau gitu berilah wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah wa sama wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi, hendaknya kalian bertakwa dan hendaknya kalian taat kepada penguasa meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia. Kemudian Rasulullah mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku di antara kalian dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati, hendaknya dia berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafar rasyidin mahdiyyin ba'di, dan sunnah para khulafar rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Intinya Rasulullah memberi wejangan yang membuat para sahabat menangis, ya, dan masuk dalam hati mereka karena wejangan dari hati masuk ke hati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.